Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan keuangan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ara Hidayat MPD dan juga Ibu Meti Masbupah MPD. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama ada Rina Susilawati dengan NIM 11920600822, kemudian ada Rizka Nurwati Anwar dengan NIM 11920600084, dan terakhir ada Siti Jahra Fatimah dengan NIM 11920600999. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurwati Anwar. Di sini saya akan menerangkan mengenai konsep dasar dari pengelolaan keuangan sekolah. Definisi pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang mengelola sumber, kemudian penggunaan, dan juga pertanggungjawaban mengenai keuangan sebuah lembaga pendidikan. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa pengelolaan keuangan di sekolah ini berbeda dengan pengelolaan keuangan dalam bidang usaha gitu. Karena apa? Karena kalau pengelolaan keuangan di sekolah ini tidak adanya profit atau tidak adanya laba, berbeda dengan perusahaan yang berprinsip selalu ada laba gitu atau profit. Nah, atau pengelolaan keuangan pendidikan juga merupakan sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan atau penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan atau pembukuan, dan terakhir pengawasan serta pertanggungjawaban dalam perihal keuangan pendidikan. Nah, yang selanjutnya merupakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sesuai rencana anggaran, kedua terarah dan terkendali diselaraskan dengan rencana kegiatan. Yang ketiga adalah transparan atau terbuka. Yang keempat akuntabilitas. Yang kelima efisien. Yang keenam efektif. Dan yang ketujuh berusaha memanfaatkan produksi dalam negeri. Nah, untuk yang pertama sesuai rencana anggaran. Dalam proses pengendalian keuangan pendidikan terdapat sebuah kegiatan, yaitu rencana anggaran. Rencana anggaran tersebut harus menjadi sebuah acuan agar keuangan pendidikan dapat terkontrol dengan baik. Jadi teman-teman, prinsip sesuai rencana anggaran ini, jadi pengelolaan dalam keuangan pendidikan, pengeluarannya itu harus berpedoman atau beracuan pada rencana anggaran yang telah direncanakan sebelumnya gitu. Jadi pengeluarannya itu harus sesuai, diusahakan harus sesuai dengan rencana anggaran. Nah, kemudian yang kedua adalah terarah dan terkendali diselaraskan dengan rencana. Dalam proses pengelolaan keuangan pendidikan terdapat sebuah kegiatan, yaitu rencana anggaran. Pengontrolan pemasukan dan pengeluaran haruslah diarahkan dan dikendalikan agar dapat tercapai dengan baik rencana anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, maksud dari terarah dan terkendali itu merupakan pengeluaran dan pemasukan yang ada dalam pengelolaan keuangan pendidikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah transparan atau terbuka. Nah, transparan dalam bidang manajemen atau dalam bidang pengelolaan merupakan sebuah keterbukaan dalam mengelola sesuatu kegiatan gitu, terutama dalam masalah keuangan yang sangat sensitif gitu. Nah, transparan atau keterbukaan ini sangat penting agar dapat berjalan dengan lancar gitu suatu pengelolaan keuangan.
karena yang dikatakan tadi bahwa uang itu merupakan sesuatu yang sensitif, jadi transparan atau keterbukaan itu merupakan prinsip yang sangat penting dalam mengelola keuangan pendidikan gitu. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena bertanggung jawab atas kinerja yang dikerjakan sehingga mencapai suatu tujuan. Nah, adapun syarat dari akuntabilitas ini yang pertama adalah adanya transparansi penyelenggara sekolah dalam menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Jadi, akuntabilitas ini melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada di sekolah gitu untuk sama-sama mengelola keuangan pendidikan. Maksudnya mengelola di sini ikut serta gitu, terlibat dalam kegiatan mengelola keuangan. Nah, yang kelima, efisien. Tentu saja efektivitas lebih menekan pada quality outcome atau pengeluaran gitu, efisien, tidak terbuang sia-sia. Kemudian efektif, pengelolaan keuangan pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi efektif akan tercapai bila pengeluaran yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh adalah berusaha memanfaatkan produksi dalam negeri. Tentu saja sebagai warga Indonesia kita harus saling mendukung dalam misalkan pengeluaran sarana dan prasarana. Kita harus mengutamakan barang-barang atau jasa yang terdapat atau yang diproduksi oleh negara kita sendiri gitu, yaitu negara Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Bismillah, saya Rina Susilawati akan membahas mengenai sumber-sumber keuangan pendidikan sebagai dimensi penerimaan. Sumber-sumber keuangan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran. Suatu keuangan itu berasal. Sumber keuangan pendidikan atau pembiayaan pada suatu lembaga berasal dari banyak sumber tertentu. Pengelolaan dana pendidikan meliputi dua aspek, yaitu dimensi penerimaan dan sumber dana, dan dimensi pengeluaran atau alokasi dana. 1. Dimensi penerimaan. Dimensi penerimaan meliputi 1. Hasil penerimaan pemerintah umum. Pada sumber penerimaan keuangan ini, yang termasuk ke dalamnya yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak, pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, serta dari iuran pembangunan daerah. Hasil penerimaan sumber keuangan ini dari pemerintah secara umum. Terkait dimensi penerimaan yang kedua yaitu penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan. Pada sumber penerimaan keuangan ini yang termasuk ke dalamnya yaitu bantuan atau pinjaman luar negeri, seperti bantuan dari Badan Internasional PBB dan pinjaman Bank Dunia. Bantuan yang berasal dari luar negeri bisa berupa pinjaman atau hibah. Pinjaman atau sumber keuangan ini dikhususkan untuk pendidikan yang diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, serta pendidikan luar sekolah. Selain itu, keperluan pendidikan khusus dapat juga digunakan untuk penunjang pendidikan seperti kegiatan perencanaan pendidikan, kegiatan penelitian, pengelolaan pendidikan, bahkan dapat digunakan untuk beasiswa untuk pendidikan luar negeri. Dimensi penerimaan yang ketiga yaitu iuran sekolah. Pada sumber keuangan ini yang termasuk ke dalamnya yaitu sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP atau BP3
yang merupakan bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua peserta didik pada setiap bulannya yang disetorkan ke kantor dinas pendidikan. Iuran ini dilakukan rutin pada setiap bulannya untuk membantu penunjangan atau proses kegiatan pendidikan di sekolah. Dimensi penerimaan yang keempat yaitu sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat. Pada sumber penerimaan keuangan ini, yang termasuk ke dalamnya berupa sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga, badan-badan sukarela atau kelompok. Sumbangan yang diberikan tidak hanya berupa uang, namun bisa berupa tanah, tenaga, dan bahan bangunan, namun bisa berupa untuk mendirikan sekolah. Sumbangan-sumbangan sukarela ini digunakan untuk proses dari pembangunan sekolah untuk membantu kegiatan penunjangan proses pembelajaran. Selanjutnya, terdapat fungsi anggaran dan teknik penyusunan anggaran. Fungsi anggaran memiliki peran penting dalam proses pengelolaan keuangan, karena jika fungsi anggaran tidak dilakukan dengan baik, maka pengelolaan keuangan akan terjadi permasalahan. Lalu, teknik penyusunan anggaran memiliki peran penting dalam pengelolaan dana suatu lembaga, sehingga suatu anggaran perlu disusun secara baik dan rinci. Penyusunan suatu anggaran memiliki teknik tertentu. Kemudian, fungsi anggaran. Fungsi anggaran sebagai perencanaan, membantu unit kerja untuk mengetahui arah kebijakan yang akan dilakukan ke depannya untuk sesuai dengan ketersediaan anggarannya, sehingga diperlukan perencanaan. Kemudian ada fungsi pengendalian, dilakukan agar tidak terdapat pengeluaran yang berlebih yang menyebabkan pemborosan serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak tepat, tidak sesuai, dan tidak efisien, serta tidak efektif sebagaimana mestinya. 3. Alat koordinasi dan komunikasi. Mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya, sehingga tidak adanya tumpang tindih tupoksi dalam proses pengelolaan keuangan. Yang keempat, sebagai alat penilai kerja, menjadi suatu titik acuan dalam suatu target, apakah pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan sesuai ataukah belum. 5. Alat efisien atau motivasi. Efisien dalam pembelanjaan agar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi pengeluaran anggaran yang begitu besar atau yang begitu rendah dilaksanakan. Terakhir, alat otorisasi sebagai dasar suatu pelaksanaan belanja sehingga pembelanjaan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada teknik penyusunan anggaran, yaitu 1. Teknik top down atau otoriter. Teknik ini merupakan teknik penyusunan anggaran ini sepenuhnya dibuat oleh pemimpin perusahaan, sehingga bawahannya tidak ada terlibat untuk memberikan masukan. Cara ini biasanya digunakan jika karyawannya masih dianggap belum mampu menyusun anggaran sehingga pemimpin perusahaan yang menyusun anggarannya. 2. Teknik bottom up atau demokrasi. Teknik penyusunan anggaran ini dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat bersama, yaitu karyawan dengan pimpinan perusahaan. Karyawan dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran karena karyawan dianggap mampu untuk menyusun anggaran. 3. Teknik campuran. Teknik penyusun anggaran ini dilakukan dengan diawali penyusunan anggaran oleh pemimpin perusahaan. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran diserahkan kepada karyawan untuk melengkapi dan hasil penyusunan anggaran pimpinan tersebut. Saya Siti Zahra Fatima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan pengelolaan keuangan pendidikan.
Di sini terdapat definisi pengawasan pengelolaan keuangan pendidikan. Pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditunjukkan pada masalah keuangan. Antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. Selanjutnya ada 3 langkah pengawasan baik fungsional maupun melekat. Menurut Stoner pada tahun 1987, yang pertama ada penetapan beberapa jenis standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Yang kedua, membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi. Selanjutnya ada 6 cara mempertanggungjawabkan keuangan. Yang pertama, diusahakan secara singkat dan dilaksanakan pada setiap akhir pekan. Yang kedua, periksa terlebih dahulu buku kas umum dalam hubungannya dengan buku yang lain setiap akhir bulan. Yang ketiga, diperingatkan kepada bendaharawan mengenai pengiriman SPJ, penyetoran MPO atau PPN, diperiksa pengurusan barang inventaris dan penyimpanan dokumen pertinggal keuangan sewaktu-waktu. Yang keempat, diadakan pemeriksaan kas dengan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap akhir triwulan secara teratur. Yang kelima, atasan langsung bendaharawan bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara. Yang terakhir, dilaporkan dengan segera, paling lambat 1 minggu. Kemudian ada 9 jenis buku yang harus disediakan dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan negara. Yang pertama ada buku kas umum, yang kedua ada buku bank, ketiga ada buku kas posisi, yang keempat buku surat perintah membayar uang atau SPMU, yang kelima buku panjar negara, yang keenam buku menghitung pajak orang atau pajak penjualan, yang ketujuh buku penerbitan cek, yang kedelapan buku inventaris, yang kesembilan buku pembantu lain apabila mempergunakan buku kas yang umum tidak tabelaris. Selanjutnya ada koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Yang pertama ada koreksi melalui dialog dengan staf. Yang kedua, koreksi dalam hal kesehatan pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, koreksi terhadap tertib administrasi anggaran. Yang keempat, ada koreksi daya serap anggaran. Yang kelima, koreksi taat asas dan hukum dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada sanksi bagi pelanggaran hukum di bidang keuangan negara, yaitu pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yang pertama, setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku klik. Yang kedua, bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Yang ketiga, setiap pimpinan kementerian negara atau lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Nah, selanjutnya di sini ada hasil kegiatan wawancara bersama narasumber. Di sini terdapat biodata narasumber, yaitu bernama Lulu Ul Afidah, tempat tanggal lahirnya di Bandung, tanggal 18 Januari tahun 2000, alamatnya di Cikalongwetan, Bandung Barat. Jabatannya yaitu sebagai guru PPKN dan pengajar pondok dari sekolah SMP IT Nurul Hikmah Sumbersari. Nah, berikut ada hasil wawancaranya. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu, dalam pengelolaan keuangan SMP IT Nurul Hikmah Sumbersari, jika berkenan, apakah dapat kami ketahui mengenai sumber-sumber keuangan dari SMP IT Nurul Hikmah Sumbersari ini?
Kemudian narasumber menjawab, sumbernya hanya berasal dari pembayaran daftar ulang santri kelas 8 dan kelas 9, PPDB kelas 7, beserta uang SPP per bulan. Selebihnya sumber dari mana-mananya pihak yayasan langsung yang lebih tahu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, sumber keuangan tersebut biasanya dikeluarkan untuk kebutuhan apa saja? Kemudian narasumber menjawab, paling untuk kegiatan pondok, makan santri, kesehatan, dan kebutuhan pondok lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan, terkadang terdapat sebuah tantangan. Nah, tantangan apa yang dirasakan atau yang dialami dalam sebuah pengelolaan keuangan ini di sekolah tersebut? Nah, kemudian narasumber menjawab, tantangannya seperti menghadapi orang tua santri, karena pasti ada saja yang tidak sesuai dengan sistem pondok termasuk dalam bidang keuangan. Juga tantangannya pada saat pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran dan dalam artian banyak orang tua yang menunggak pembayaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam suatu pengelolaan keuangan terdapat pengawasan, baik pengawasan khusus terkait keuangan ataupun yang lainnya. Lalu bagaimana pengawasan pada pengelolaan keuangan di sekolah tersebut? Narasumber menjawab, pengawasan cukup baik. Di setiap sore selepas jam kerja pasti selalu ada laporan kepada bendahara pusat yayasan. Pertanyaan selanjutnya, kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap keuangan? Kemudian narasumber menjawab, mungkin saya hanya berfokus pada keuangan pondok. Adapun sekolah itu diatur oleh bendahara sekolah. Namun memang untuk dapat uang kas sekolah itu dari saya atas instruksi bendahara umum. Pertanyaan selanjutnya, jika terdapat kekurangan atau kelebihan dalam pengelolaan keuangan, lalu solusi seperti apa yang bisa dilakukan? Kemudian narasumber menjawab, solusinya intinya tugas saya hanya berfokus pada pembayaran orang tua santri dan selebihnya itu bagaimana kebijakan yayasan. Yang intinya setiap tanggal 11 orang tua santri yang belum ada masukan pembayaran di bulan itu dapat pesanan peringatan agar tunggakannya segera dibayar. Jarak 10 hari pesan peringatan kedua dikirimkan lagi kepada orang tua yang belum bayar. Mungkin presentasi dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.